Sobat Otan yang super lucu, tapi ukurannya jumbo. Iya, jumbo alias besar. Ayo lo, ngapain kamu pakai mindik-mindik segala? Mau curi ikan asin ya? Bener-bener nih tingkahnya si kucing oren, bikin Otan geleng kepala. Astaga, ternyata kamu terkejut sama si kelinci raksasa ini ya? Kenalkan, ini kelinci berukuran jumbo yang pertama. Kelinci jenis German Giant atau Continental Giant. Berat kelinci jumbo ini bisa mencapai 12 kg dengan panjang hingga 70 cm. Kelinci berukuran jumbo kedua adalah Flemish Giant Rabbit, asalnya dari Belgia. Jauh juga asalmu, Sob. Ayo teman-teman tebak, berapa usia si Flemish Giant Rabbit ini? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Salah semua. Yang benar usianya adalah 6 bulan. Waduh, 6 bulan aja sebesar ini. Gimana kalau sudah lebih dari 1 tahun? Pasti gede banget. Kelinci jenis besar ini bobotnya bisa mencapai 7 kg. Luar biasa. Tuh lihat, Kak Nurma aja jadi kerepotan untuk menggendongnya. Biar lebih afdol, coba kita bandingkan dengan kelinci terkecil ya. Sudah Otan duga, kelihatan betul bedanya. Jauh bener bedanya, Sob. Kak Nurma punya peliharaan baru nih. Dari jauh mirip kucing ya, tapi kok nggak ada ekornya sih? Walah, maaf teman-teman, Otan salah. Ternyata ini adalah kelinci English Angora, salah satu kelinci ukuran jumbo lainnya. Ini bagian depan dan belakangmu yang mana sih, Sob? Otan jadi bingung. Habis matamu ketutupan bulu sih. English Angora ini sepintas mirip dengan kelinci hias asli Indonesia. Teman-teman di rumah tahu nggak? Ini dia, Indonesian Fuzzy Lop. Tampilannya cukup unik ya, beda dengan kelinci lainnya. Bulu Fuzzy Lop hampir sama panjang dengan kelinci Angora. Tapi kalau kita lihat lebih teliti lagi, bulu kelinci Angora hanya panjang di sisi kiri dan kanannya saja. Bulu di bagian atasnya tidak terlalu panjang. Sedangkan Fuzzy Lop memiliki bulu yang sama panjang di seluruh bagian tubuhnya. Bulu kelinci Angora biasanya hanya satu warna solid saja. Sedangkan jenis Fuzzy Lop biasanya terdiri dari lebih dari satu warna. Si sobat berbulu ini memang lucu, tapi di balik kelucuannya, ia juga tangguh loh. Lihat saja aksinya ketika mengikuti aksi karapan kelinci ini. Ayo sob, lari terus! Fakta unik lain dari kelinci, kecepatan lari kelinci ini bisa mencapai 70 km per jam loh. Kekuatan kelinci berada di kaki belakangnya. Ketika berlari seperti ini, ia mengandalkan jari-jari kakinya sehingga bisa lebih lincah. Saking kuatnya, kaki belakang ini bisa membuat kelinci melompat setinggi 1 meter dan sejauh 3 meter. Luar biasa. Pantas saja kamu bisa berlari sangat kencang, Sob. Seru bener ya lihat aksi kalian. Kayak lihat aksi MotoGP. Ayo, sedikit lagi selesai.
Ada yang tahu sekarang Otan lagi di mana? Wah, ada yang jawab di Afrika. Bener nggak ya? Memang sih atmosfernya serasa di Afrika. Apalagi banyak kawanan kerbau yang sedang berenang nih. Tapi tebakan kalian salah, teman. Yang benar, Otan lagi ada di Dusun Bulak Pepe, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di sini memang terkenal dengan sebutan Kampung Kerbau. Teman-teman lihat kan, dari tadi banyak banget kerbau yang keluar kandang untuk mandi. Sebelum keluar mencari makan, biasanya mereka akan berendam dulu seperti ini, teman. Rileks dulu sob sebelum cari makan. Oh iya, kalian ada yang tahu nggak kenapa kerbau-kerbau ini suka banget sama air? Faktanya, kerbau merupakan salah satu hewan yang tidak tahan panas. Kerbau memiliki kelenjar keringat yang sedikit, yaitu sepertiga dari sapi. Apalagi kerbau memiliki rambut yang jarang untuk melindungi kulitnya dari sengatan matahari. Warna kulit yang gelap juga mempengaruhi suhu tubuh kerbau, karena dapat menyerap panas lebih tinggi. Jadi ya gini deh, berkubang bersama merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Geser dong sob, Otan gak kebagian tempat nih. Oh iya, walau mereka bukan dalam satu koloni yang sama, tapi urusan berkubang mereka saling berbagi tempat kok. Hebatnya lagi, mereka tidak akan tertukar kawanannya loh. Mungkin mereka sudah punya kartu identitas khusus kerbau kali ya, jadi gak ketuker deh. Tolong! Ada kerbau yang tidak bisa berenang. Sepertinya ia mau tenggelam. Siapapun yang jago berenang, tolong selamatkan si hitam ini. Sepertinya sudah terlambat, teman. Maaf ya, Sob. Otan tidak bisa menyelamatkan kamu. Aduh, Otan kena prank kamu nih. Ternyata si kerbau lagi asik menyelam. Ampun sob, hampir saja jantung Otan mau copot. Piu. Oh iya teman, selain berkubang, ia juga punya keahlian menyelam loh. Biasanya mereka menyelam hanya beberapa detik saja untuk membasahi seluruh tubuhnya yang sedang kepanasan. Dan setelah itu, ia dapat dengan mudah meringankan tubuhnya untuk kembali ke permukaan. Besok-besok jangan diulangi ya sob, bikin Otan dan teman-teman di rumah keringat dingin nih. Setelah asik berkubang, biasanya mereka langsung memulai perjalanan untuk menjadi musafir. Cari makan maksud Otan. Kerbau-kerbau di sini dipelihara masih dengan cara tradisional, teman. Para kawanan kerbau digembalakan 2 kali sehari, yaitu pagi dan siang hari. Teknik gembala seperti ini memudahkan warga sekitar, karena tidak harus mencari rumput setiap harinya. Apalagi wilayah Kampung Bulak Pepe terletak di tengah hutan yang menyediakan berbagai jenis tumbuhan hijau untuk pakan kerbau. Makin berasa lagi di hutan Afrika ya teman. Lihat tuh, ada Kak Sinta yang lagi gembalain kerbaunya. Kak, Otan mau ikut gembalain si kerbau boleh ya? Kalau nggak boleh Otan ngambek nih. Oh iya, kerbau yang digembalakan biasanya akan lebih sehat dan tidak rentan terhadap penyakit. Mau tahu kenapa? Karena kerbau setiap harinya bergerak aktif, sehingga daya tahan tubuhnya pun lebih kuat. Ditambah makanannya yang beragam, membuat kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan kerbau terpenuhi dengan baik. Keren banget deh. Kalau begini sih, Otan juga mau ikut gombalin kamu ah. Gembalain maksud Otan. Suara apa itu? Kok seperti ada petir di siang bolong sih? Ternyata itu adalah suara pecut yang dipegang oleh Kak Sinta. Ampun Kak, Otan gak nakal kok. Otan kan anak baik-baik. Walah,
Gadget ini adalah salah satu media yang digunakan untuk mengarahkan kerbau, teman. Masa sih? Kelihatannya mereka biasa-biasa saja tuh. Yuk kita coba saja Kak Sinta. Daripada Otan dan teman-teman penasaran. Wih, benar teman. Ternyata suara pecut dapat membuat Sobat Otan ini bereaksi. Suara yang dihasilkan dari pecut cukup keras, teman. Sementara kerbau termasuk salah satu mamalia dengan pendengaran yang sensitif. Oleh karena itulah, ketika mendengar suara yang cukup keras, ia akan bereaksi dengan cara menghindar. Dan ternyata teknik seperti ini cukup berhasil untuk dapat mengarahkan kawanan kerbau tanpa harus menyakiti. Wah, salah satu cara yang patut diacungi jempol kalau begini sih. Cakep! Setelah cukup mencari makan di dalam hutan, kerbau-kerbau ini biasanya akan kembali ke sungai untuk menurunkan suhu tubuhnya. Kemudian, kawanan kerbau ini menuju kandang mereka masing-masing. Tapi hebatnya, mereka tahu loh jalan ke arah kandang tanpa tersasar. Usut punya usut, ternyata mereka sudah terbiasa melewati rute yang sama setiap harinya, teman. Dengan begitu, semuanya akan tertanam dalam ingatan mereka. Keren juga ya kalian. Otan kira pakai GPS. Ternyata hanya mengandalkan ingatan kalian saja. Cakep! Teman, sejak 2016 lalu, kandang kerbau di kampung ini menggunakan sistem komunal. Dengan cara seperti ini, keberadaan ratusan ekor kerbau dapat terpantau dengan baik. Dan juga kesehatan warga pun lebih terjamin. Nah Tan, jadi sebenarnya kerbau ini belum waktunya untuk digembala. Tapi kita coba lihat yuk apakah kerbaunya mau keluar gak sih? Walah, jadi mau kita uji coba nih Kak. Kuilah, Otan setuju nih. Ayo sob, siapa yang mau makan? Kita keluar yuk. Otan hitung ya. 1, 2, 3. Krik, krik. Kok kalian gak mau keluar ya? Ayo sob, banyak makanan nih. Kita bisa berendam juga loh. Kok mereka tetap nggak mau keluar ya? Ada apa ini? Oh iya, saat ini kan bukan jadwalnya mereka keluar. Ini karena kebiasaan teman. Mereka sudah tahu kapan waktunya keluar dan pulang ke kandang. Jadi kalau bukan waktunya, kita paksa pun mereka tidak akan mau keluar. Disiplin banget ya kamu sob. Teman-teman jangan mau kalah disiplin sama Sobat Otan ini ya. Dari tadi Otan perhatikan kok banyak banget ya lalat yang besar-besar. Ukurannya cukup jumbo nih, beda dari lalat pada umumnya. Sebentar, Otan ingat-ingat dulu deh. Ini kan si lalat pikat. Itu loh si lalat penghisap darah. Ih, serem. Hei, ada apa ini? Sudah. Jangan berkelahi, Sob. Hei kamu, sudah mengalah saja. Ingat pepatah, Sob. Satu musuh terlalu banyak dibanding 100 teman. Jadi lebih baik damai saja deh. Ngomong-ngomong, teman di rumah sudah tahu belum dengan burung-burung putih nan cantik ini? Baiklah, sekarang Otan kenalin ke kalian semua. Om Editor, tolong lebarin gambarnya ya. Wow, lihat teman. Bukan cuma ada 2 burung, tapi ribuan. Keren. Iya, mereka memang masih berkerabat dengan bangau. Makanya keduanya mirip banget. Sejak tahun 1997, sobat-sobat Otan ini datang ke Dusun Ketingan, Sleman, Yogyakarta. Mereka bersarang di pohon-pohon di pekarangan milik warga Ketingan loh. Ada yang bertempat tinggal di pohon melinjo, nangka, dan juga sawo. Paling banyak sih di pohon melinjo, tepatnya di bagian tajuk pohon alias paling atas. Awalnya kehadiran burung-burung ini dianggap hama oleh warga sekitar. Mereka khawatir pohon melinjo akan berkurang buahnya karena dijadikan sarang oleh sekuntul kerbau.
Begitu pula bau menyengat dari kotoran si burung kuntul kerbau yang sangat meresahkan. Tapi tidak berlangsung lama, warga akhirnya menerima kehadiran sobat-sobat Otan ini. Warga kepingan pun hidup berdampingan bersama si kuntul. Cakep! Teman, sobat Otan ini memiliki daya jelajah yang sangat jauh loh. Burung kuntul kerbau bisa pergi dari sarangnya sejauh 20 km setiap harinya. Dan perhatikan cara mereka terbang. Kalau terbang, lehernya membentuk huruf S. Keren maksimal, Sob. Sob, gak salah lihat nih. Masa nongkrong di sawah sih? Otan lupa, mereka memang suka berada di areal persawahan yang selesai dibajak untuk mencari makan, teman. Cacing, kodok, serangga, dengan mudah mereka dapatkan di sini. Paman petani juga senang banget sama kehadiran mereka, karena burung kuntul menyelamatkan tanaman padi dari serangan hama. Oh iya, mereka dinamai kuntul kerbau karena mereka senang sekali membuntuti kerbau. Sewaktu kerbau bajak di sawah atau jalan di rumput, biasanya lalat dan kumbang akan berterbangan di sekitarnya. Nah, si burung kuntul akan berdiri di dekat kerbau, lalu menyambar serangga-serangga tersebut. Nah, sekarang kerbaunya sudah diganti dengan traktor. Jadilah sekarang mereka selalu ada di belakang traktor. Hihihi, pintar juga kamu, Sob. Teman, induk kuntul jantan dan betina suka berbagi tugas loh. Kuntul kerbau jantan bertugas membuat sarang dari ranting-ranting pohon. Sementara kuntul kerbau betina bertugas mengerami telur-telurnya selama 26 hari. Anak-anak burung kuntul kerbau ini lumayan doyan makan loh. Setiap jam mama papa kuntul bergantian membawakannya makanan. Aduh. Sabar dong, sabar. Jangan rebutan gitu sih. Semua pasti kebagian kok. Tenang aja, Sob. Di desa Petulu Gunung Ubud, Bali, memang terdapat banyak sekali burung kokokan, teman. Sejak dulu, seluruh penduduk desa mulai terbiasa dan hidup berdampingan dengan burung-burung kokokan ini. Good. Patut dicontoh tuh. Susah ya. Semangat, Sob. Kamu pasti bisa. Yeay, ayo bawa ke sarangmu. Ayo Mama, ayo susun yang rapi sarangnya ya. Otan sih mau bantuin, tapi tempatnya terlalu padat, jadi susah deh ke sana. Nah, kalau sudah jadi, bisa untuk menyimpan telur 3 hingga 6 butir, teman. Dan mama kokokan akan terus mengeraminya hingga menetas. Cuma karena jumlah mereka yang terlalu membludak, banyak juga telur yang terjatuh akibat perebutan tempat tinggal. Kasian ya calon dedek kokokan itu. Nah, sementara itu, di pagi hari para pejantan akan pergi terbang untuk mencari makanan. Weh, rame bener yang terbang. Benar-benar amazing.